Kita lanjut bahas PTTH Serapi episode 771. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Soyen pun untuk sesaat mengabaikan Sukun, dan kemudian dia melihat pada tetua Long Yuan sambil berkata, "Ingin pergi kemana kau?" Lengan dari Soyen yang telah ditutupi oleh sisik naga emas kini dengan lembut diarahkan kepada tetua Long Yuan itu. Akhirnya sebuah serangan yang berwarna emas kini telah melesat, dan kemudian seras, sosok dari tetua Long Yuan bisa menghindari serangan milik Soyen. Namun kali ini raut wajahnya terlihat nampak jelek. Dia merasa Soyen yang tampak tidak berbahaya ini ternyata kekuatannya benar-benar telah mencapai setengah langkah reinkarnasi ke-9. Terlebih lagi, kekuatan yang digunakan Soyen membuat tetua Long Yuan cukup merinding karena hal itu mengandung kekuatan dari Raja Naga Emas. Jantung dari tetua Long Yuan berdetak kencang untuk sementara. Tetua Long Yuan kemudian berkata pada dirinya sendiri, "Keberadaan mengerikan dari bocah seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa kuhadapi sekarang. Apalagi saat ini aku sudah terluka parah dan aku khawatir satu-satunya cara adalah dengan masuk ke dalam prasasti batu emas, lalu mencari perlindungan dari Raja Naga Perak. Jika tidak, maka hal ini akan membahayakan diriku sendiri dan situasinya benar-benar akan seperti hal yang tidak ingin aku lihat." Tubuh dari tetua Long Yuan berkelebat mundur untuk menuju prasasti batu emas, tapi Soyen tiba-tiba saja menghilang, dan kemudian ketika dia muncul sudah berada kembali di hadapan tetua Long Yuan untuk menghalangi jalannya. Hal ini membuat tetua Long Yuan hanya bisa berkata, "Sial, aku tidak bisa melarikan diri dari bocah ini." Di sisi lain, Long Tian dan juga Long Yi, mereka berpandangan satu sama lain dan kemudian bersuara dengan bergetar. Soyen, pada akhirnya Soyen pun melambaikan tangannya. Sinar cahaya keemasan kini langsung menyelimuti tubuh dari keduanya dan mengurangi krisis pada tubuh mereka. Soyen melihat pada Long Tian dan juga Long Yi sambil berkata, "Tetua tertinggi Long Tian, kakak Long Yi, mohon maaf, junior ini telah datang terlambat. Sebaiknya kalian berdua beristirahat terlebih dahulu, sementara sisanya serahkan padaku." Tetua Long Tian kemudian mengatakan, meskipun Long Yuan telah terluka, namun dia masih memiliki tulang naga agung dan kekuatannya sudah mencapai reinkarnasi kuasi ke-9. "Soyen, aku khawatir bahwa kau..." Soyen tidak mengatakan apapun, dia hanya mengangkat kepalanya sedikit dan kemudian memperhatikan cahaya serta bayangan energi yang berkedip. Tidak lama kemudian, pung! Kekosongan di dalam makam naga ini melonjak. Semburan angin yang kencang bertiup dari segala arah. Kelompok orang-orang kuat ini telah masuk ke dalam makam naga ini, dan di antara kelompok itu ada Xiaoshuan, Raja Naga Baxia, Raja Naga Api, Cailin, dan juga Yun Yun. Sementara di belakang mereka juga telah diikuti oleh 3 Raja Naga, yaitu Raja Naga ke-8, Raja Naga Bintang, dan juga Raja Naga Badai. Cailin bersama dengan Yun Yun segera mendekat ke arah Soyen, kemudian dia kali ini bertanya, "Soyen, apakah kau tidak apa-apa?" Pandangan mata dari keduanya mengamati tubuh dari Soyen dan memeriksa apakah Soyen telah terkikis oleh esensi darah Raja Naga Emas. Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tenanglah, aku baik-baik saja. Namun, aku khawatir saat ini akan terjadi pertempuran yang cukup luar biasa." Pandangan mata dari Soyen kembali melihat ke arah tetua dari Long Yuan, dan niat dari Soyen semakin jelas. Xiaoshuan yang baru saja masuk ke dalam tempat ini, dia pun melirik ke arah belakang dan menemukan 3 Raja Naga mengikuti kelompok mereka, yang membuat Xiaoshuan cukup marah sambil mengatakan, "Tidak kusangka 3 lalat itu benar-benar ikut masuk ke dalam tempat ini." Raja Naga ke-8 tiba-tiba mengeluarkan kekuatan gelap dari dalam tubuhnya, lalu dia menjadi orang pertama yang berbicara. "Sekelompok penjahat, berani-beraninya kalian memasuki tanpa izin ke dalam makam naga ini. Tetua tertinggi Long Yuan, mereka adalah orang-orang berdosa yang telah melukai tetua tertinggi Long Feng dengan serius. Kekuatan gelap yang dimiliki oleh Raja Naga ke-8 memiliki hubungan yang lemah dengan kekuatan iblis di dalam tubuh Soyen. Tapi saat ini Soyen tidak terlalu peduli dengan hal itu. Sementara Raja Naga Baxia dan juga Raja Naga Api, keduanya saling berpandangan satu sama lain sambil mengatakan, "Karena semuanya sudah berkumpul di dalam tempat ini, mari kita bertarung habis-habisan."
Raja Naga Kegelapan kemudian menimpali, "Baiklah, ini sudah berakhir dan kita tidak akan membiarkanmu mengganggu rencana Raja Naga Perak. Maju!" Raja Naga Baxia, Raja Naga Api dan juga Yun Yun berhadapan dengan Raja Kegelapan, Raja Naga Bintang dan juga Raja Naga Badai. Sementara Xiaoyan dan juga Cailin akan menghadapi Tetua Long Yuan. Di sisi lain, Sukun pada saat ini melihat pada Xiao Xuan dan kemudian menyaksikan raut wajah yang cukup familiar tersebut. Tiba-tiba saja Sukun mengatakan, Xiao Xuan? Xiao Xuan pun juga berkata, "Sukun?" Sekalipun Sukun telah dikendalikan, tapi jauh di dalam benaknya, dia masih ingat dengan jelas sosok yang tidak pernah terlupakan ini. Karena mereka berdua selama berada di dalam benua Doki saat itu, terus bertarung untuk selalu menguji kekuatan. Keduanya bisa dianggap sebagai rival dan juga teman. Xiao Xuan ketika dia melihat pada Sukun, sekali lagi mengatakan, "Tidak kusangka bahwa teman dan juga lawan lama, aku masih bisa melihatmu di dalam tempat ini. Selama kita berada di dalam benua Doki, kita belum bertarung sepenuhnya. Jadi, mari saat ini kita tunjukkan siapa yang jauh lebih kuat antara dirimu dan juga diriku." Setelah mengatakan hal seperti ini, Xiao Xuan pula melambaikan tangannya untuk mengeluarkan perisai tanpa batas. Pandangan mata dari Xiao Xuan juga telah berapi-api. Dia sangat bersemangat untuk bertarung melawan Sukun ini. Di dalam benua Doki, Xiao Xuan adalah orang nomor 1 di bawah kekuatan Dodi dan prestasinya telah melampaui berbagai pemimpin yang lainnya dari klan kuno. Saat itu, ketika Xiao Xuan sudah merencanakan untuk melakukan pertarungan terakhir melawan Sukun, tapi tiba-tiba saja orang tersebut menghilang dari dunia dan tidak disangka bahwa sebenarnya Sukun telah terperangkap di luar Goa Dodi karena dia sangat menginginkan kekuatan Dodi dari Dewa Kuno Tose saat itu. Sukun yang telah tertangkap, dia diubah menjadi binatang penjaga dari Goa Dodi Dewa Kuno Tose. Sekarang, yang satu merupakan jenius dari klan Xiao, yang satu juga merupakan jenius dari klan Naga Void kuno. Keduanya pernah sama-sama berdiri di puncak dari benua Doki. Kali itu Xiao Xuan juga pernah membantu Xiaoyan untuk menggabungkan 3 kekuatan garis darah, yaitu milik Xian, milik Sun Er, dan juga kekuatan garis darah klan Xiao itu sendiri ke dalam tubuh Xiaoyan, yang membuat Sukun salah paham dan dia mengira bahwa Xian telah dilahap oleh Xiaoyan hingga pada akhirnya membuat Sukun terpaksa memburu Xiaoyan. Tapi kesalahpahaman itu berakhir ketika Xian kembali. Pandangan mata dari Xiao Xuan melihat Sukun dan dia pun berkata, "Meskipun saat ini kau telah dikendalikan, namun kita berdua masih generasi puncak di dalam benua Doki. Jadi, aku sekali lagi menantangmu bertarung dengan baik di dalam tempat ini. Keluarkan seluruh kemampuan yang kau miliki." Xiao Xuan pun melambaikan telapak tangannya dan kemudian kekuatan api melonjak dari dalam tubuhnya. Fluktuasi semacam itu adalah kekuatan api yang sama persis dengan yang dimiliki Raja Naga Api. Melihat kekejaman dari serangan seorang Xiao Xuan, Sukun tahu bahwa Xiao Xuan akan mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Namun tiba-tiba saja Sukun, dia berteriak, "Transformasi ke-6 Dewa Naga!" Tubuhnya langsung diselimuti oleh sisik-sisik naga yang berwarna perak dan juga sangat tebal. Tidak lama kemudian tubuh dari Sukun menjadi transparan, seolah dia bergabung dengan kehampaan. Menyaksikan hal seperti ini membuat Xiao Xuan tiba-tiba saja mengatakan, "Aku tidak menyangka bahwa Raja Naga Perak benar-benar mewariskan teknik bertarung tingkat tinggi dari klan naga ini pada dirimu. Ini akan menjadi pertempuran yang semakin menyenangkan." Kekuatan api yang berwarna merah kembali diledakkan dari dalam serangan seorang Xiao Xuan, dan kemudian hal itu pun menghantam tubuh dari seorang Sukun yang menghilang di dalam kehampaan. Tubuh dari Sukun sendiri kembali terlihat untuk saat ini, dan pertempuran yang cukup sengit kembali terjadi antara keduanya. Di dalam pertempuran kali ini, kewarasan dan juga kesadaran dari Sukun secara perlahan telah kembali. Kita berpindah ke tempat dari tetua tertinggi Long Tian. Pandangan matanya ketika melihat Xiaoyan, dia pun segera berkata,
Tuan naga muda Soyen tidak disangka bahwa dirinya akan benar-benar bertemu dengan kejeniusan tertinggi yang sering dibicarakan oleh Raja Naga Emas. Soyen, menurut cerita Raja Naga Emas kepada Tetua Longtian ini, adalah satu-satunya orang yang memiliki harapan terbesar untuk bisa melampaui klan Xiao dari segala dinasti, dan dia telah menjadi pemimpin dari aliansi api abadi untuk kali ini. Detik berikutnya Soyen mengeluarkan kekuatan jiwanya yang agung dan juga kekuatan atribut kayunya. Lalu dia melambai menggunakan sebuah segel tertentu untuk langsung menyelimuti seluruh tubuh dari Tetua Longtian ini untuk melindungi jejak kehidupan terakhir miliknya yang merupakan api yang berkobar di dalam tubuhnya itu. Tindakan dari Soyen membuat Longtian merasa bahwa api kehidupan di dalam tubuhnya benar-benar telah kembali seperti semula, dan kemudian ada perasaan yang tidak terduga membuat Tetua Longtian secara perlahan meneteskan air mata. Dengan menghancurkan kekuatan naganya sendiri dan membakar api kehidupan di dalam dirinya, sama sekali Tetua Longtian tidak ingin berniat keluar hidup-hidup, karena begitu api kehidupan ini dinyalakan, hal itu tidak akan pernah bisa dipadamkan. Dan setidaknya menurut pengalaman yang dia miliki, kecuali orang dari kerajaan malaikat, tidak ada satupun manusia yang bisa memadamkan api kehidupan. Namun tindakan dari Soyen benar-benar mematahkan apa yang telah dipikirkan oleh Tetua Longtian selama ini. Mungkin menurut dia Soyen adalah satu-satunya orang yang bisa mengendalikan api kehidupan. Kekuatan dan juga temperamen dari Soyen cukup luar biasa. Tetua Longtian merasa mungkin di masa depan Soyen akan menjadi seorang kaisar besar. Soyen mencoba yang terbaik untuk terus mempertahankan dan juga mengendalikan api kehidupan di dalam tubuh dari Tetua Longtian supaya dia tetap hidup. Dan kemudian Soyen pun mengatakan, "Senior, Anda tidak perlu terlalu banyak bicara, dan sekarang aku hanya bisa melindungi jiwa dan juga api kehidupanmu ini. Tubuh nagamu dan juga kekuatan nagamu telah kau ledakkan. Maka dari itu, kau harus menunggu sampai bencana ini berakhir, dan aku secara pribadi akan menyempurnakan tubuh naga untuk dirimu." Mendengarkan ucapan dari Soyen membuat Tetua Longtian cukup senang, dan dia tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Tetua Longtian pun berkata, "Tuan Naga Muda Soyen, kali ini Tuan Raja Naga Emas sedang melakukan ritual di dalam prasasti batu emas untuk menyadari kekuatan dari Dewa Naga. Selain itu, ada juga Raja Naga Perak dan juga seorang gadis berambut ungu yang ikut masuk ke dalam sana. Tujuan mereka jelas adalah mendapatkan warisan dari Dewa Naga." Mendengarkan hal seperti ini, Soyen menyipitkan matanya. Lalu dia berkata, "Apa? Gadis berambut ungu?" Tetua Longtian tiba-tiba saja berlutut. Benar, gadis berambut ungu itu memiliki kekuatan dari Dewa Naga. Aku memohon pada Tuan Naga Muda Soyen untuk segera masuk ke dalam prasasti batu emas dan menyelamatkan Tuan Raja Naga Emas. Kali ini satu-satunya orang yang bisa diandalkan dan merupakan harapan terakhir dari klan naga hanyalah Soyen. Soyen pun kemudian mengatakan, "Darah Raja Naga Emas telah mengalir di dalam tubuhku, dan aku bisa memastikan keselamatan dari Paman Raja Naga Emas. Meskipun Long Yuan terluka parah, dia masih memiliki kemampuan bertarung yang cukup baik, dan Cailin tidak akan bisa menghadapinya seorang diri." Setelah berkata seperti ini, Soyen pun langsung menuju ke tempat dari Cailin. Yang kali ini, Cailin sedang melawan Tetua Long Yuan. Pandangan mata dari Cailin melihat ke arah Soyen, dan kemudian dia mengatakan, "Soyen, kenapa kau masih berada di dalam tempat ini? Cepat pergi dan selamatkan Raja Naga Emas." Soyen pun menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku tidak akan pernah bisa membahayakan siapapun yang berada di sekitarku." Setelah berkata seperti itu, api suci yang menyilaukan kini telah langsung berubah menjadi sepasang sayap api, dan Soyen segera menukik dengan cepat menuju ke arah Tetua Long Yuan, membuat pandangan mata dari Cailin cukup tertegun. Sayap api dikenal sebagai kekuatan penghancur yang cukup mengerikan, dan bahkan Soyen yang telah diberkati oleh kekuatan sisik naga emas, dia kali ini bagaikan naga api yang tidak terkendali, lalu dengan keras pung menghantam tubuh dari Tetua Longtian, membuat orang tua ini terdorong mundur dengan cepat dan seolah-olah bisa meledak kapan saja.
Cailin cukup tertegun, lalu dia berkata, dasar orang ini. Tetua Long Yuan pun diserang dengan ganas oleh seorang Soyen dan dia tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Tampaknya hanya masalah waktu bagi Tetua Long Yuan untuk benar-benar dikalahkan sepenuhnya. Berbagai serangan yang dilancarkan oleh Soyen telah memberikan tekanan yang luar biasa pada tubuh Tetua Long Yuan, membuat tulang-tulang di dalam dirinya berdengung. Namun dia tidak takut, malah kegilaan muncul dalam pandangan mata Tetua Long Yuan ini. Sambil menjaga jarak dari seorang Soyen membuat Tetua Long Yuan kemudian mengatakan, tidak heran jika Raja Naga Emas selalu menggadang-gadang dirimu. Ternyata kau adalah lawan yang cukup rumit. Tapi apakah kau pikir bahwa aku akan membiarkan berhasil begitu saja? Menghadapi serangan mematikan dari seorang Soyen, tubuh Tetua Long Yuan yang sudah penuh dengan luka kali ini langsung mengeluarkan fluktuasi yang cukup mengerikan dengan momentum menakutkan. Merasakan dan juga melihat hal tersebut membuat Tetua Long Tian yang berada di kejauhan tiba-tiba menyipitkan matanya sambil mengatakan, tidak, dia sebenarnya ingin meledakkan dirinya sendiri. Bagaimanapun juga kekuatan dari Long Yuan telah mencapai reinkarnasi kuasi ke-9. Jika dikombinasikan dengan tulang naga agung di dalam tubuhnya, maka kekuatan ledak ini bahkan Soyen pasti tidak akan pernah mampu mengatasinya. Karena itu akan menjadi kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Tubuh manusia dari Tetua Long Yuan sekejap berubah menjadi naga besar dan kemudian sinar cahaya merah tua kali ini telah berkumpul di dalam mulutnya dengan kecepatan yang luar biasa. Di mulut tersebut juga ada tulang yang berwarna merah dan kali ini sedang mengambang. Energi dahsyat telah mengalir dari dalam tubuh naga ini dan dengan cepat berkumpul bersama dengan tulang yang berwarna merah tersebut. Tidak lama kemudian hal seperti ini berubah menjadi manik-manik cahaya merah yang secara perlahan melepaskan aura kejahatan yang ekstrim. Detik berikutnya, naga Long Yuan itu pun menyemburkan manik-manik merah ini dan melesat dengan sangat cepat menuju ke arah Soyen. Pupil mata banyak orang ketika melihat hal seperti ini pun langsung menyusut. Jelas mereka bisa mencium gelombang kematian yang dahsyat. Tubuh dari Soyen segera bergerak mundur dengan wajah yang sangat serius. Serangan yang telah diluncurkan oleh Tetua Long Yuan bersama dengan tulang naga merahnya itu sebanding dengan teknik bertarung tingkat Dewa Semu. Soyen kali ini juga akan mencoba menggunakan teknik Dewa Semunya untuk menghadapi serangan manik-manik merah ini. Baru saja Soyen akan mengeluarkan tekniknya, tiba-tiba Cailin muncul di samping dari Soyen dan memegang tangannya sambil mengatakan, biarkan aku saja yang melawannya. Kekuatanmu perlu disimpan untuk menghadapi Raja Naga Perak di dalam prasasti batu emas. Ada kekhawatiran dalam pandangan mata dari Soyen dan kemudian dia berkata, tapi Cailin, bagaimanapun juga Soyen tahu kekuatan Cailin mungkin masih tidak berdaya untuk menghadapi serangan dari manik-manik merah. Menghadapi keraguan dari suaminya membuat Cailin berkata dengan dingin, apakah kau lupa? Aku adalah ratu dari klan Medusa dan aku adalah pewaris dari piton penelan surga 10 warna. Kekuatan orang tua ini hanya berada di reinkarnasi kuasi ke-9. Apa yang bisa dia lakukan? Setelah berkata seperti ini, sebuah kilatan cahaya muncul di dalam pandangan mata seorang Cailin dan seolah-olah Cailin sedang membangkitkan beberapa energi luar biasa di dalam tubuhnya. Soyen ketika melihat pada kedalaman mata istrinya ini, dia telah menemukan bahwa sebenarnya 9 warna telah muncul di dalam mata dari Cailin. Di sisi lain, Tetua Long Yuan yang masih dalam wujud naga, dia pun segera tertawa. Dalam pertempuran ini, kelompok Raja Naga Peraklah yang masih menjadi pemenangnya. Tunggu sampai Raja Naga Perak keluar dari retreatnya dan kalian semuanya akan mendapatkan hukuman. Energi langit dan bumi seolah tampak membeku ketika manik-manik merah itu semakin mendekat kepada Soyen dan juga Cailin. Namun detik berikutnya, Cailin pun sambil sedikit tersenyum dia mengatakan, tampaknya kau bahagia terlalu cepat. Energi 9 warna tiba-tiba saja meledak dari dalam mata Cailin dan hal itu bertabrakan dengan manik-manik cahaya yang berwarna merah. Di bawah pandangan mata dari banyak orang dalam sekejap mata,
Serangan yang dilancarkan oleh tetua Long Yuan itu langsung berubah menjadi batu. Fluktuasi energi yang terkandung di dalamnya juga menghilang dalam seketika. Kelompok Raja Naga Baxia Raja Naga Api yang melawan Raja Naga Kegelapan langsung menghentikan pertarungannya. Untuk saat ini ketika mereka menyaksikan adegan seperti itu, Cailin, wanita yang sangat cantik, mempesona, dan juga selalu terlihat glamor. Bahkan kekuatannya belum mencapai reinkarnasi ke-9, tapi kenapa dia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Di kejauhan, pandangan mata dari tetua Long Tian ketika menyaksikan adegan seperti ini, dia pun tiba-tiba saja mengatakan, aura dari gadis ini sebenarnya adalah aura dari ular piton pelan surga 10 warna. Luapan kegembiraan muncul di dalam hati dari tetua Long Tian. Sementara di sisi lain tetua Long Yuan dengan penuh keterkejutan dan juga ketakutan dia berkata, "Tidak mungkin, serangan macam apa yang telah kau keluarkan?" Cailin tidak menanggapi kata-kata dari tetua Long Yuan tersebut. Kali ini raut wajah dari Cailin nampak pucat. Jelas dia telah menghabiskan banyak kekuatan di dalam tubuhnya. Dan Cailin tidak akan bisa menggunakan teknik seperti ini untuk kedua kalinya. Xiaoyan, pandangan matanya penuh dengan kemarahan, menatap tajam pada tetua Long Yuan dan kemudian dia berkata, "Long Yuan, kau adalah orang yang sangat berdosa. Aku adalah Xiaoyan, murid Raja Naga Emas. Hari ini akan memberikan hukuman untuk dirimu. Rasakanlah kekuatan api suci." Dalam sekejap saja, 9 api suci yang berada di dalam tubuh Xiaoyan pun melonjak dan berubah menjadi pedang api besar. Xiaoyan pun langsung menebaskannya, dan kekuatan penghancur dari pedang api itu bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh tetua Long Yuan yang sudah sekarat. Dia benar-benar menyesal karena telah ikut campur dalam pertikaian internal di klan naga ini, sehingga sekarang harus membayar harga yang mahal. Tepat ketika kekuatan dahsyat dari Xiaoyan akan menghancurkan tubuh dari tetua Long Yuan, pada akhirnya boom, sebuah kekuatan aneh langsung meletus dari dalam prasasti emas, yang kali ini di atasnya telah muncul pusaran yang berwarna perak. Kekuatan ini menghantam pedang milik Xiaoyan dan kemudian melenyapkannya dalam seketika. Detik berikutnya pusaran perak tersebut langsung mengeluarkan kekuatan hisap yang luar biasa. Karena itu adalah kekuatan Raja Naga Perak. Jika sampai tersedot ke dalam pusaran perak tersebut, maka seseorang pasti akan dipindahkan ke dalam dimensi yang tidak diketahui. Untuk sementara waktu banyak energi di dalam, maka naga ini telah tersedot masuk ke dalam pusaran perak di atas prasasti emas. Bahkan tubuh naga tetua Long Yuan yang sudah terluka parah, dia pun kali ini juga langsung terhisap ke dalam pusaran perak tersebut. Darah di dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba menjadi gelisah. Sisik naga emasnya juga telah dipenuhi kegelisahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pandangan mata Xiaoyan kemudian melihat kepada Cailin dan juga Yun Yun sambil berkata, "Yun, Cailin, mari ikutlah bersama dengan diriku untuk menuju prasasti batu emas. Senior Xiaoshuan, Raja Naga Baxia, Raja Naga Api, untuk urusan di tempat ini akan aku serahkan pada kalian." Mendengarkan kata-kata dari seorang Xiaoyan membuat Raja Naga Baxia dan juga Raja Naga Api hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara tubuh Raja Naga Kegelapan, Raja Naga Bintang dan juga Raja Naga Badai kali ini juga akan terseret ke dalam pusaran perak yang membuat mereka bertiga segera meraung, "Raja Naga Perak, dasar kau orang sialan. Kita bertiga sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk membantu dirimu, tapi kau malah ingin menghancurkan kita seperti ini." Melihat kekuatan ruang dan waktu di dalam pusaran perak, ketiga Raja Naga ini tidak tahu akan dipindahkan ke tempat apa. Mereka hanya bisa berusaha sekuat tenaga supaya tidak tersedot masuk ke dalam pusaran perak tersebut. Sementara Xiaoyan telah menggandeng tangan dari Cailin dan juga Yun Yun, mereka bertiga akan menyelamatkan Raja Naga Emas dan menghentikan pertikaian internal di dalam klan naga. Bahkan jika Xiaoyan harus mengorbankan nyawanya, dia tidak peduli. Kita berpindah ke dalam sebuah tempat yang tidak dikenal, dan ini adalah tempat yang berada di bagian dalam dari prasasti batu emas yang selama ini dinobatkan sebagai tempat terlarang bagi klan naga, karena itu adalah tempat peristirahatan dari Dewa Naga.
Raja Naga Emas yang telah berada di dalam prasasti batu emas kali ini melihat pemandangan yang berada di hadapannya. Itu adalah tanah kosong yang penuh dengan kehancuran serta fluktuasi kuno. Tidak ada apapun di tanah ini. Namun Raja Naga Emas masih terus berjalan di tanah kosong tersebut. Dan tiba-tiba saja dia bisa merasakan adanya kekuatan aneh muncul dari udara. Bahkan kekuatan aneh ini sepertinya ingin melahap dirinya. Raja Naga Emas berhenti sejenak. Lalu dia mengatakan, apakah tempat ini benar-benar tempat peristirahatan dari Dewa Naga? Tidak ada akhir di dalam tempat kosong ini. Tidak ada konsep waktu, tidak ada jejak keberadaan dari aura Dewa Naga. Hal itu telah membuat Raja Naga Emas memiliki keraguan di dalam hatinya. Lalu dia berkata, mungkinkah prasasti batu emas adalah tipuan yang juga dibuat oleh Raja Naga Perak? Meskipun Raja Naga Emas belum pernah melangkahkan kakinya ke dalam tempat seperti ini, berdasarkan kemampuan yang dia miliki, dia ingat dengan jelas bahwa prasasti batu emas adalah tempat di mana dua relik suci telah ditinggalkan dan juga disimpan oleh Dewa Naga. Itu adalah tulang naga Tiansu dan juga kehendak Dewa Naga. Sebuah legenda mengatakan, jika bisa mendapatkan benda tersebut, maka akan bisa membentuk kembali tubuh dan juga tulang kehidupan serta kematian. Dan bila bisa mendapatkan tulang naga Tiansu, maka akan membuatnya bisa menerobos belenggu yang tidak berujung. Dan hal seperti ini tampaknya hanya Dewa Naga yang bisa mengendalikan kehendak Dewa Naganya. Adapun untuk kehendak Dewa Naga sendiri bahkan Raja Naga Emas tidak tahu. Tapi itu adalah asli warisan dari Dewa Naga. Di kalangan klan naga, sebenarnya tempat untuk menyimpan tulang naga agung itu berada di dalam kolam naga dan bukan makam naga seperti ini. Di masa lalu, Raja Naga Emas telah berhasil mendapatkan tulang naga terkuat di dalam kolam pemakaman naga. Dan tulang naganya itu bersama dengan kekuatannya yang cukup luar biasa mampu membuat Raja Naga Emas memahami transformasi Dewa Naga ke-9. Dengan kekuatan absolut semacam ini, bahkan Raja Naga Emas mampu memukul mundur pemimpin ras jahat asing dan makam naga. Tidak seorang pun tahu rahasianya serta misteri apa yang berada di dalamnya. Pada saat itu, setelah selesai Perang Dunia Pertama, Raja Naga Emas akan mengirimkan kembali tulang naga agung yang berada di dalam tubuhnya ke dalam klan naga. Namun, di dalam perjalanan, dia telah dicegat oleh komplotan ras jahat asing hingga pada akhirnya Raja Naga Emas hanya bisa bersembunyi di balik jalur untuk menuju benua Dogi dari benua Dodi. Dan dia terus menjaga tempat itu. Lagi pula, selain Raja Naga Emas, hanya ada sedikit orang dari ras lain yang tahu bahwa tempat kelahiran klan Xiao adalah dunia rendah yang disebut benua Dogi. Dan tibalah adegan seperti di masa lalu ketika Xiao Yan dan juga 4 orang lainnya yang telah berhasil menembus ke tahap Dodi. Mereka melakukan perjalanan untuk menuju dunia yang lebih tinggi, yaitu benua Dodi, dan secara tidak sengaja bertemu dengan Raja Naga Emas di dalam lorong dimensi waktu itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah kali ini Raja Naga Emas akan benar-benar mampu mendapatkan warisan dari Dewa Naga? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shop.